Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ucap syukur yang tidak terhingga kepada yang mempunyai kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, karena anugerahnya masih tetap memelihara kita, kaum perempuan GPIB Pasar Minggu. Dari hari ke hari, kita tetap bersukacita menjalankan aktivitas kehidupan. Sukacita melimpah pada sore ini, kita bisa berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah kaum perempuan secara daring atau online. Satu langkah telah kita lewati atas terpilihnya pengurus inti Pelkat PKP yang baru. Kiranya Tuhan mau pakai dalam pelayanan baginya dengan lebih heran lagi. Keprihatinan masih mewarnai kehidupan bangsa kita. Namun harapan tetap ada bagi anak-anak Tuhan untuk bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini oleh Bapak Penatua Mesah Tarigan dengan tema selesaikan dengan jalur yang semestinya. Ibu-ibu, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu himne PKP untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Tersebar di bila Tuhan yang
membukakan hati dan pikiran kita untuk menyambut kehadiran firman Tuhan dalam persekutuan ini, di tempat ini dan di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 22. Engkau Tuhan yang sungguh ajaib dan besar kuasa-Mu. Engkaulah Raja segala bangsa. Biarlah kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, sujud menyembah kehadirat-Mu yang maha kudus. Kuduskan hati kami untuk layak menerima sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi ibu-ibu yang dalam kondisi bisa berdiri bersama kami, kita berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 75 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yang tertulis PL itu akan saya bacakan, jemaat akan dipimpin oleh anggota yang ada di dalam gereja ini, mungkin dipandu oleh Ibu Deti. Kita mulai. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Tapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Disilahkan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya setelah menerima tata ibadah kemarin, kemudian saya menelaah, lalu saya hubungkan dengan bacaan Mazmur pujian yang barusan kita baca. Saya mengambil perikop firman Tuhan itu berbeda daripada yang sudah di tata ibadah. Jadi saya supaya menyesuaikan dengan Mazmur pujian kita, juga dengan tema yang sudah diberikan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, suatu sukacita dan kebahagiaan bagi kami sore hari ini, khususnya ibu-ibu terkasih yang tergabung di dalam persekutuan kaum perempuan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Engkau menyertai kami semuanya Tuhan, agar firman yang kami pelajari boleh tertanam subur dalam hati kami dan boleh menjadi pelita bagi setiap jalan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita akan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan
dari Alkitab, yaitu dari Kisah Rasul 16, jadi sama-sama Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai dengan 15. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kisah Rasul pasal 16 ayat 14 dan 15. Kami di gereja akan membaca dan ibu-ibu terkasih di rumah juga membaca masing-masing. Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Lydia, tokoh perempuan yang kita baca pada Kisah Para Rasul 16 tadi, saya ingin kita mengajak melihat kembali ke belakang pada saat penciptaan manusia di kitab Kejadian. Nah, kalau kita cermati pada saat Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, maka kita mengerti betul pada saat itu bahwa manusia disuruh bekerja oleh Tuhan. Atau dengan kata yang lebih halus lagi, manusia diminta bekerja oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, apakah kita bisa melihat bahwa dalam konteks ini bekerja yang diminta oleh Tuhan itu seperti apa? Ya. Atau kalau boleh spesifik, saya ingin mengulangi supaya kita bisa mengerti betul nanti bahan yang kita baca dari Kisah Rasul tadi. Tuhan meminta manusia, saat itu Adam dan Hawa, untuk bekerja. Nah, saya ingin bertanya, ibu-ibu yang terkasih bisa menjawab dalam hati masing-masing. Apa yang dimaksud dengan bekerja di sini oleh Tuhan? Ya. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kita bekerja di sini? Ya. Memang di dalam firman itu tidak disebutkan, "Hai manusia, kamu harus bekerja," begitu. Tetapi disebutkan situ, beranak cuculah, penuhilah, rawatlah,
itu artinya adalah bekerja. Ya. Nah, lalu poin berikutnya yang perlu kita jawab dalam hati kita adalah, kalau Tuhan yang meminta kita untuk bekerja, maka Tuhan inginkan pekerjaan itu dilakukan dengan baik atau dengan seadanya atau sesuka hati kita. Ini menjadi penting. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau Tuhan yang meminta Adam dan Hawa pada saat itu bekerja, maka Tuhan menghendaki pekerjaan itu sempurna, asal saja, atau asal-asalan begitu. Pasti jawaban kita semuanya, baik teman-teman di gereja maupun yang di rumah masing-masing, pasti jawabnya yang nomor 1, yang sempurna. Tuhan menghendaki kita bekerja dengan baik, dengan sempurna. Ya. Nah, bertitik tolak dari poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita kembali ke bacaan kita hari ini. Ya. Tadi disebutkan di situ di ayat 14, ya. Disebutkan di situ mulai dari kata-kata seorang dari perempuan-perempuan itu. Ya. Itu artinya apa itu? Seorang dari perempuan-perempuan itu, ya. Kita stop sampai di situ. Apa artinya di situ? Artinya di situ ada persekutuan seperti PKP. Tidak hanya Lydia. Ya. Tidak hanya Lydia. Karena dibilang seorang dari perempuan-perempuan itu. Kalau menurut bahasa Indonesia, kalau disebut perempuan-perempuan itu berarti sama nih dengan PKP nih. Paling tidak kalau di sini ada 4 perempuan nih di sini. Ya. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Nah, kita tidak membaca dengan rinci di sini apa sebenarnya tugas Lydia. Ya. Tapi Lydia, kalau kita baca di ayat berikutnya, dia adalah seorang penjual kain ungu. Ungu yang seperti ini ya. Kalau saya tidak salah, ungu adalah seperti ini. Mungkin ibu-ibu, suatu saat kalau kita berkesempatan berdiskusi dengan majelis sinode, kita perlu mempertanyakan, jangan-jangan kenapa PKP seragamnya warna ungu? Salah satu alasannya adalah prinsip yang dipakai oleh firman Tuhan dalam konteks Lydia ini. Jadi Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Ibu-ibu yang terkasih, saya membaca sejarahnya. Kain ungu itu tidak sembarangan dipakai, ya. Jadi di sini ada Bu Edi, ya, ada Rini, ada Deti, ya, pakai baju ungu, ya. Kalau di rumah sih saya lihat ini tidak ada yang pakai baju ungu, ya. Nah, tapi ini yang pakai baju ungu ini hati-hati nih, ya. Tidak sembarangan orang bisa memakai baju ungu, ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Lydia ini, ya, kalau kita umpamakan seperti sekarang di zaman kita di Jakarta ini, dia ini rumahnya di Pondok Indah, ya, bukan di Jagakarsa atau di Citayam seperti saya, tapi di Pondok Indah, ya, bukan di Jalan Baung, Bu Edi, ya, tapi di Pondok Indah. Karena pada saat itu, ya, orang yang mengenakan baju ungu hanya orang-orang yang terpandang, yang kelas sosialnya itu tinggi, ya. Kalau dalam istilah Jawa ini hanya orang yang berdarah biru yang memakai baju berkain ungu. Nah, oleh sebab itu orang yang menjualnya pun bukan orang sembarangan. Jadi Lydia ini bukan orang sembarangan
Karena dia menjual sesuatu kepada orang-orang penting. Nah, ini kita pegang satu hal dulu. Lalu kita kembali ke pembacaan kita di sini, disebutkan di situ, Lydia turut mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi ini kalau ibu-ibu baca kembali perikop ini, Paulus di Filipi. Nah, Filipi ini adalah kota atau daerah pertama perjalanan penginjilan Paulus di tanah Eropa. Ya. Jadi Filipi ini adalah daerah yang saat itu daerah yang cukup maju, dan di situ ada seorang Lydia yang kaya raya ya. Tetapi yang dia lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan perkataan Paulus kalau tadi kita lihat di ayat 14b. Ya. Nah, lalu apa hubungannya tadi dengan bekerja yang tadi saya sampaikan, yang saya ulas di pertama, kalau kita membaca kitab Kejadian. Ya. Tadi ada dua hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengarkan di rumah sudah bisa menjawab tadi. Yang pertama tadi, apa pengertian bekerja tadi saya katakan. Ya. Nah, kalau kita membandingkan ini yang tertulis di dalam kitab Kejadian dengan yang kita baca pada saat ini, itu ada klasifikasi pekerjaan, tetapi oleh Tuhan semuanya dianggap sama. Jadi kalau Lydia tadi itu adalah seorang pedagang yang high class, kalau boleh kita sampaikan seperti itu. Tetapi yang disampaikan kepada Hawa membantu suaminya, ya, pada saat mula-mula penciptaan dunia ini, itu adalah bekerja membantu suaminya. Nah, dari situ, ya, kalau tadi ibu-ibu menjawab pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan bekerja, maka bekerja itu tidak hanya seperti saya yang sekarang baru pulang kerja dari kantor. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, lalu kita kerjakan dengan baik, itulah pekerjaan kita. Ya. Nah, walaupun ini sangat ekstrim perbedaannya antara yang saya bandingkan pekerjaan Hawa pada saat itu dengan pekerjaan Lydia saat itu, tapi prinsipnya adalah sama. Ya. Nah, kembali ke bacaan kita tadi. Lydia sebagai pedagang yang high class pasti sangat banyak menyita waktu untuk memperhatikan misi dagangnya pada saat itu. Dia bukan pedagang yang santai. Ya. Dia pasti sangat disibukkan oleh permintaan-permintaan klien-kliennya. Karena klien-kliennya ini adalah klien yang rewel, bawel, ya. Pasti dia sibuk melayaninya, ya. Tetapi yang menjadi sukacita bagi kita pada saat Paulus datang ke daerahnya, dia mau mendengarkan. Masih ada waktu bagi Lydia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, ini poin yang sangat penting yang kita perlu bahas sekarang ini, dan apa relevansinya nanti bagi kita pada saat sekarang ini. Ya. Nah, kalau kita teruskan dulu pembacaan ini, kita mengerti tadi di ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, seluruhnya menjadi Kristen mengikut Tuhan, maka yang dilakukan oleh Lydia tidak berhenti sampai di gereja. Ya. Jadi dia adalah orang yang taat beribadah, ya. Rajin ke gereja, rajin melayani begitu. Tetapi pekerjaannya tidak berhenti sampai di situ. Justru yang paling menarik bagi saya adalah yang bagian terakhir ini. Apa yang sudah diyakininya, kebenaran di dalam Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, dia terapkan di dalam kehidupannya. Jadi tadi saya katakan dia begitu sibuk dengan bisnisnya, tetapi dia tetap memiliki hati, mempunyai hati untuk bertemu, bahkan mengundang Rasul Paulus dan teman-temannya untuk
menginap bersama ataupun menumpang di rumahnya. Bapak Ibu, kira-kira di zaman sekarang ini, zaman now ini, ada nggak yang seperti ini? Orang tinggal di Pondok Indah, begitu. Kemudian ada tidak usah orang yang mau menginap. Orang minta-minta aja, kadang-kadang kita pagarnya kita nggak buka, kita tutup begitu, ya. Dengan alasan macam-macam lah. Kita takutlah terjangkit dengan penyakit corona yang sekarang ini. Kita takutlah, kita bilang jangan-jangan dia hanya menipu begitu ya. Ya. Nah, Lydia tidak punya pikiran seperti itu. Justru dia bilang, saya ingin membuktikan ketaatan saya kepada Tuhan dengan mengundang mereka, dan disitulah diuji. Ya. Kemudian satu hal yang lebih unik di sini, dia minta ya supaya Rasul Paulus menguji apakah benar dia menjadi anak Tuhan atau enggak. Dengan cara mengundang, memberikan keramahan itu dalam hatinya, dalam rumah tangganya. Ya. Kalau kita lihat di bagian terakhir dari ayat 15b tadi, ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi terbalik nih. Kalau kita coba, besan kita aja datang, kita bisa berantem. Ya. Padahal kita berjanji tuh, oh kita yang kawin bukan hanya anak kita, tapi kita keluarga besar semua begitu. Artinya sudah menyatu. Tapi kalau kita didatangin oleh besan, telinga kita merah. Ya. Apalagi orang yang tidak kita kenal, orang yang jauh. Rasul Paulus ini bukan orang Filipi. Ya, pada saat itu dia berjalan jauh dan rombongannya banyak dalam penginjilan itu. Tetapi oleh Lydia, ya, karena dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, maka dia mengubah sikap hati sombongnya, ya, menjadi sikap yang sangat ramah. Ya. Nah, saya ingin membawa kita kepada kondisi kita saat ini. Relevansinya seperti ini. Mungkin saja kita berpikiran seperti ini. Oh, pada saat itu ya Lydia seperti itu karena memang zamannya seperti itu. Tidak banyak orang yang seperti dia. Kalau sekarang kan sudah terlalu banyak orang yang memiliki bisnis. Sekarang kan pelayan bukan hanya saya. Banyak orang lain juga melayani, berarti tidak harus saya yang melakukan ini, yang lain juga boleh melakukan ini, begitu. Nah, saya melihat seperti ini, ibu-ibu yang terkasih. Setelah saya mencermati ini, Lydia diciptakan oleh Tuhan, ya, ataupun Lydia dididik oleh Tuhan, itu tepat pada waktunya. Jadi pada saat zaman Rasul Paulus menginjili ke Filipi, disitulah dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu kita saat ini, ya, kita tidak salah ditempatkan Tuhan juga pada saat ini dengan berbagai kondisi dan situasi kita. Ya. Nah, pada saat itu memang tidak ada coronavirus 19, tidak ada. Tetapi sebenarnya tantangan dari orang-orang sekitar tinggalnya Lydia itu cukup besar, ya. Tidak gampang menjadi Kristen pada saat itu, tidak gampang menerima Rasul Paulus yang diketahui oleh orang-orang sekitarnya adalah orang Kristen untuk diterima menginap di rumahnya, tidak gampang. Ya. Sama seperti kita sekarang di beberapa tempat, di tempat-tempat kita beribadah, sering kita mengalami kendala. Tidak gampang menerima orang. Bahkan banyak jemaat kita sekarang, ya, tidak berani menerima dilakukan persekutuan atau peribadahan di rumah kita, ya, dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kita tidak menyalahkan kondisi itu, tetapi Lydia melakukan itu karena dia tahu dia melakukannya untuk Tuhan. Jadi kembali kepada pertanyaan kedua yang tadi saya katakan. Kalau Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita,
lalu kita harus melakukan pekerjaan itu sebagaimana mestinya, dengan baik, dengan sempurna, atau asal-asalan. Nah, Lydia melakukan dua tugas tadi dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Dia melakukan tugasnya sebagai penjual kain ungu, begitu, bertanggung jawab, ya, dan dia juga melakukan tugas pelayanannya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kondisi kita pada saat ini, ya, tidak sama dengan Lydia memang, tetapi hakikatnya sama. Tadi saya katakan apa pengertian bekerja bagi kita, ya. Nah, kalau boleh saya perhatikan secara cermat, banyak sekarang jemaat kita yang tidak bekerja, kerja di rumah, apalagi ibu-ibu PKP memang awalnya juga tidak bekerja di rumah. Tetapi boleh nggak kita bawa kondisi ini ke dalam hati kita, ya? Apakah misalnya Ibu Rini yang ada di sini, saya tahu dia tidak bekerja di kantor seperti saya begitu, tetapi mengurus suami dan anak-anak, apakah itu bukan pekerjaan yang paling mulia? Ya, coba ibu-ibu lihat di KTP kita, ya. Di situ apa sih dibuat pekerjaan kita? Ya, ibu rumah tangga, ya. Tapi kan itu kolomnya kan pekerjaan. Artinya bahwa ibu-ibu juga adalah bekerja. Nah, lalu kita kembalikan tadi ke kejadian tadi, ya. Tuhan meminta kita semua bekerja dan bekerja dengan baik. Nah, kalau begitu sebagai ibu rumah tangga kita harus bekerja dengan baik atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Atau karena tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan dan sekarang hanya di rumah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan atau tidak begitu? Nah, pasti jawaban kita melakukan yang terbaik semuanya untuk Tuhan. Kalau begitu, kita harus wujudkan seperti Lydia ini. Lydia mengatakan, saya melakukan pekerjaan saya dan perlu diuji. Silakan diuji. Ya, berani nggak suatu saat Bu Edi bilang, Pak Pendeta, tolong dilihat saya ke rumah, saya sebagai ibu rumah tangga yang baik nggak? Ya, berani nggak kita seperti itu? Deti juga demikian. Pak Pendeta, suatu saat datang tiba-tiba ya, cek saya di rumah, benar nggak saya sebagai istri yang baik? Ya, atau saya seolah-olah menjadi istri yang baik hanya kalau di PKP? Rini juga demikian begitu. Ibu-ibu yang lain demikian. Nah, Lydia mengatakan itu karena dia tahu pekerjaan itu dia lakukan untuk Tuhan. Ya, berani nggak kita begitu? Ya, seperti Lydia. Makanya tadi saya katakan Lydia ini mungkin sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita juga punya anak bernama Lydia. Tapi prinsip ini kita tidak pernah selami dengan baik. Ya, apapun pekerjaan kita, Tuhan katakan lakukan itu sebagai suatu pelayanan. Ya, saya selalu masih ingat yang disampaikan oleh ketua majelis kita. Pelayanan itu ada dua, tapi sama sifatnya. Satu tuh dari mimbar di sini, atau seperti saya sekarang di sini, seperti Deti, seperti Rini di sini, seperti Ina sebagai pemain gitar, melayani di sini. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya itu adalah pada saat kita melakukan pekerjaan. Ya, dalam suasana COVID seperti ini, masih bisa nggak kita bilang hatiku bersuka cita pada saat kita mencuci piring di rumah, begitu? Ya, kalau tidak bisa, maka kita sama dengan orang di luar sana. Semua sekarang mengeluh, menyalahkan situasi COVID, begitu. Tidak pernah melihat bahwa Tuhan punya rencana yang sungguh indah. Tetapi kalau kita bisa mengatakan bahwa ini adalah dalam rencana Tuhan dan kita tetap mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, disitulah letak kesaksian kita yang sesungguhnya. Itu kesaksian yang sesungguhnya. Jadi tadi Lydia
kesaksian dia yang sebenarnya bukan sebagai penjual kain ungu, bukan. Tetapi pada saat dia memanggil orang-orang yang melayani untuk menginap di rumahnya, itu adalah actual daripada pelayanannya dia. Ya. Nah, tadi di awal pada saat pembacaan prakata tadi saya mencermati tadi Rini menyinggung, puji Tuhan karena sudah terpilih pengurus baru, begitu. Kenapa juga kita tidak sebut tadi di awalnya, saya tadi langsung keinget, harusnya juga puji Tuhan karena pengurus yang lama sudah melaksanakan tugasnya. Gitu. Ya. Karena dengan demikian, kita melihat bahwa Tuhan bekerja pada pengurus yang lalu, dan juga kita yakini bahwa Tuhan akan bekerja pada pengurus yang baru terpilih. Begitu. Ya. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah dipercayakan terpilih menjadi pengurus yang baru, situasi pelayanan pada saat pandemi COVID ini tidak gampang. Banyak tantangannya. Ya. Tetapi bisakah kita melakukan tugas pelayanan dengan tetap semangat yang dari Tuhan? Ya. Sebagaimana yang dimiliki oleh Lydia. Ya. Ibu-ibu bisa melihat enggak semangat yang sangat besar dimiliki oleh Lydia, ya. Bukan setelah dia menerima Tuhan Yesus Kristus, setelah dia dibaptis, tetapi setelah dia membawa keluarganya semua dibaptis. Ya, semua dibawa. Nah, itu artinya bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak egois, ya. Tetapi dia ingin semuanya keluarganya mendapat sukacita dari Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sharingkan kepada ibu-ibu terkasih di sini, ya, melihat contoh apa yang dilakukan oleh Lydia, ya, mengerjakan pekerjaannya dengan prinsip pelayanan, begitu, kemudian mengutamakan Tuhan di dalam pelayanan. Nah, ada dua istilah, kalau bisa ibu-ibu PKP mencermati ini. Pada saat Lydia membuka hatinya, disebutkan di sini, ya, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sesudah dia dibaptis. Saya ingin lihat begini. Pada saat dia dibaptis itu, dia adalah penjual kain ungu yang mengenal Tuhan. Ya. Saya ulangi kembali. Pada saat dia dibaptis, dia adalah seorang pekerja yang mengenal Tuhan. Setelahnya di ayat 15, setelah dia mengundang Paulus dan kawan-kawan datang ke rumahnya, berbalik. Ya. Tadi saya katakan apa, ibu-ibu? Nangkap enggak? Dia adalah seorang pekerja yang mengenal Tuhan. Setelah itu, dia berbalik fungsi. Dia adalah orang yang mengenal Tuhan yang bekerja. Dan kita ini semua sekarang, kita ini adalah orang yang sudah mengenal Tuhan dan bekerja. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kalau prinsip yang kedua ini kita pakai, ini dalam artinya. Orang yang mengenal Tuhan bekerja. Kalau orang yang mengenal Tuhan bekerja, berarti bekerjanya tidak boleh main-main. Harus sungguh-sungguh. Entah itu dia sebagai gitaris, entah dia sebagai pemandu lagu, entah dia sebagai pembantu, entah dia sebagai manajer hotel. Ya. Semuanya itu, karena predikatnya adalah orang yang mengenal Tuhan, maka semuanya harus dilakukan dengan baik. Ya. Nah, sekarang saya bawa implikasinya kepada pengurus Pelkat, PKP. Ketua yang terpilih saya tahu, Ibu Edi. Wakilnya
yang duduk di sebelah kanan saya. Ya. Sekretarisnya aja, Pak. Oh, sekretarisnya Ibu Mardiani Simanungkalit. Bendaharanya? Ibu Sondang, ya. Kemudian kan ada anggota-anggota lain, ada komisi-komisi lain, ada anggota biasa. Nah, entah itu ketua, entah itu wakil ketua, entah itu sekretaris, bendahara, dan anggota, semuanya ini adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan. Karena semuanya ini adalah anak Tuhan, maka semuanya harus bekerja dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tidak hanya terbatas dari ketua, sekretaris, bendahara, tetapi semuanya, bahkan semua yang tergabung di dalam persekutuan ini, tidak hanya pengurus, harus bekerja untuk Tuhan. Nah, itu yang tadi saya lihat bahwa Lydia merubah status menjadi orang Kristen yang bekerja. Ya. Kita juga demikian sekarang ini. Nah, kalau itu yang kita pegang prinsipnya, maka pekerjaan dan pelayanan kita akan menyesuaikan kepada kehendak Tuhan. Semoga contoh Lydia ini boleh kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita betul-betul mengaminkan firman Tuhan ini dengan memegang teguh status kita. Kita adalah anak Tuhan yang sedang bekerja. Kalau kita anak Tuhan yang sedang bekerja, berarti pekerjaan yang harus kita lakukan betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita akan menyanyi sebagai jawaban kita, respon kita terhadap firman Tuhan yang diperbuat Allahku. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita dan merendahkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh suatu teladan yang menggugah hati kami bagaimana Lydia, seorang yang memiliki status sosial yang sangat tinggi, tetapi merendahkan diri di dalam pelayanannya karena Tuhan yang menyentuh hatinya. Bapa di surga, kami juga ingin menjadi anak-anak Tuhan seperti Lydia, dan untuk itu kami ingin membuka diri kami supaya Tuhan pakai kami. Kami yakin bahwa untuk mengikut Tuhan seperti Lydia akan menghadapi tantangan yang luar biasa dari dunia sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan
agar Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh menjalankan tugas dan pekerjaan kami. Apakah kami sebagai orang yang bekerja di kantor, sebagai pedagang, ataupun hanya sebagai pekerja ibu rumah tangga di rumah, Tuhan, itu semua adalah pekerjaan yang Tuhan minta kepada kami untuk kami lakukan dengan sebaik mungkin dan sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan boleh Tuhan tanamkan tumbuh subur dalam hati kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi politik, ekonomi maupun sosial yang saat ini belum memberikan situasi yang bagus bagi kami semuanya. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin kami supaya mereka boleh menjalankan tugasnya untuk membangun bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, Tuhan pakai mereka supaya mereka boleh menjadi saluran berkat, supaya mereka boleh menjadi pembawa berita yang baik, menjadi garam dan terang di dalam pekerjaan pemerintahan kami. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan kami di DKI Jakarta. Tuhan, kami berdoa agar situasi kondusif selalu boleh menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat kami. Tuhan menuntun seluruh pemimpin di DKI Jakarta ini supaya kami boleh melaksanakan tugas-tugas, supaya mereka boleh melaksanakan tugas-tugasnya untuk membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kepengurusan Pelkat PKP yang sudah terpilih. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai seluruh anggota dalam rangka ataupun proses pemilihan pengurus tersebut. Oleh sebab itu kami menyerahkan mereka supaya mereka dengan teguh dan keyakinan yang kuat melaksanakan tugas pelayanan mereka di masa yang akan datang. Kepada pengurus yang lama, Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan menyertai mereka, dan biarlah peralihan pengurus ini tidak mengurangi semangat teman-teman kami untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan ini adalah hanya milik Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh melayani untuk Tuhan. Kami berdoa untuk program-program yang sudah dirancangkan oleh Pelkat PKP. Tuhan, dalam situasi pandemik yang belum menguntungkan seperti ini, biarlah mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku kami patuhi pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di Pelkat PKP dengan semua pergumulan mereka masing-masing. Tuhan kiranya menuntun dan memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajarlah supaya semua saudara kekasih kami di Pelkat PKP boleh melihat Tuhan selalu bekerja walaupun banyak permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini Tuhan berikan kekuatan dan semangat kepada kami. Tuhan ajarkan dan ingatkan kami terus supaya kami boleh menjaga diri kami, supaya kami boleh sehat sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan biarlah juga kami boleh menjadi saksi bagaimana kami harus merawat tubuh kami supaya kami sehat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya gereja kami di Pasar Minggu. Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah secara langsung, tetapi melalui media informasi ini kami boleh melakukan tugas peribadahan kami dengan baik. Tuhan sertai adik-adik kami, petugas yang menyiapkan siaran ini, supaya pelayanan kami boleh dilaksanakan di dalam
jaringan ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk lingkungan gereja kami, Tuhan menyertai Bapak Pendeta beserta keluarganya di sini, supaya mereka juga tetap boleh dengan sukacita dan damai sejahtera tinggal di sekeliling gereja dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan situasi pandemik yang ada sekarang. Terima kasih Bapa di surga, kami mau bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya pada hari ini. Kami akan melewati sore hari ini bahkan sampai malam hari nanti. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan beriman kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti kata firman-Nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar, atau dapat menyetorkan secara langsung ke kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai hari Minggu. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu. Kita menyanyi dari Gita Bakti 77 ayat 1, persepuluhanmu. Kita berdiri untuk membawa persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan kami ini dan berkatilah, supaya berbau harum untuk menyebarluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
Silahkan duduk kembali. Ibu-ibu, pada hari ini Warta PKP selengkapnya boleh dibaca di Warta Jemaat, namun kami akan menekankan bahwa kita mengucap syukur kepengurusan 2,5 tahun dari 2018 sampai 2020. Sungguh atas rahmat Tuhan telah kami selesaikan. Sekarang lagi masa peralihan kepada kepengurusan yang baru. Kita sama-sama mendoakan juga kiranya Tuhan tetap melindungi pengurus yang baru, dipersiapkan, diberi kekuatan hati dengan Roh-Nya yang kudus untuk melanjutkan periode yang akan datang dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Namun secara kerjanya mungkin sampai 2023 pertengahan. Kemudian ibadah pada hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Mesak Tarigan yang telah meluangkan waktunya dari kesibukan sehari-hari. Terima kasih Pak. Kami juga berterima kasih kepada petugas hari ini, Ibu Deti Noya, Kak Ina Nindan, terima kasih. Tim multimedia yang kalau kami lihat ada di depan kami semua, kita berterima kasih dari PKP. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Mari ibu-ibu yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari, ke dalam pekerjaan kita sehari-hari, dan yakini serta laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar sebagai pelita dan terang di dalam jalan kita. Kita angkat pujian, tinggallah dalam Yesus. Sekarang mari kita tundukkan kepala kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kita bersaat teduh.